Saudara, seorang Ustadz Yahya Waloni berani berkata, kalau Israel itu tetaplah biadab. Bagaimana selengkapnya? Mari kita akan ikuti video berikut ini. Saudara, mengenai konflik Israel Hamas khususnya tentunya rupanya banyak yang memberikan komentar-komentar ya, dan kali ini kita akan melihat bagaimana juga komentar yang disampaikan oleh seorang ustadz yang saya percaya sudah sangat terkenal oleh karena ceramah-ceramahnya yang kadang-kadang membuat kita bingung ya. Terlebih kesaksian yang mengatakan dirinya seorang pendeta terlebih dahulu, baru kemudian menjadi ustadz ya, yaitu Ustadz Yahya Waloni. Dan langsung saja kita akan melihat ya komentar daripada Ustadz Yahya Waloni ini yang mengatakan bahwa Israel itu adalah bangsa yang biadab ya. Sini kita akan melihat ya. Oke. Nah, di sini saya ambil dari sebuah situs ya, di sini situs makassarterkini.id ya, dengan judul komentar Israel Yahudi Yahya Waloni, dari nenek moyangnya kepala batu sampai kapanpun tetaplah kepala batu ya. Itu kan menurut Yahya Waloni. Nah, ini dia gambarnya Yahya Waloni ini. Wow. Oke. Lalu kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni ya lewat situs yang akan kita baca ini. Nah, di sini dikatakan, saudara, pendakwah Yahya Waloni tampaknya tak ingin ketinggalan membahas konflik panas yang melibatkan Palestina dan Israel belakangan ini. Lalu dalam sebuah tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Termometer Islam, Yahya Waloni mengomentari soal Israel dan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi di sini rupanya ada video yang nantinya juga kita akan coba tonton tapi tidak sampai selesai ya. Video berdurasi 25 menit 55 detik tersebut diunggah pada hari Senin ya, 17 Mei 2021 dengan judul komentar dan doa Ustadz Yahya Waloni untuk Palestina. Oke ya, lanjut saja. Sini, menurutnya apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan fenomena yang menghina kredibilitas agama Islam. Lanjutnya lagi, ini merupakan sebuah fenomena yang sangat mencederai ya, bahkan menghina kredibilitas suatu agama yaitu Islam, ujar Yahya Waloni seperti dikutip terkini.id pada Senin 24 Mei 2021. Oke. Lalu Yahya kemudian menyinggung Israel yang ia sebut hanya berkamuflase di tengah dunia dan bertingkah seolah-olah bangsa pilihan Tuhan. Ini dia pernyataannya. Bangsa Yahudi atau Israel menamakan diri mereka Israel, tapi nama ini cuma merupakan sebuah kamuflase untuk mendudukkan posisi mereka agar menjadi muslihat di tengah bangsa ini, di tengah dunia. Bahkan ini disampaikan oleh Yahya Waloni. Ya, dikatakan mereka seolah-olah adalah bangsa pilihan Tuhan, sambungnya. Ya, teruskan lagi, Yahya Waloni mengklaim bahwasanya Israel merupakan bangsa berpuluh-puluh abad yang memiliki watak kepala batu bahkan sejak nenek moyangnya. Di sini dikatakannya, bangsa ini dari nenek moyangnya bangsa kepala batu yang tidak pernah taat, yang tidak pernah menerima kekuatan militer dari Allah SWT ya. Jelas dong, dia kan nggak kenal dengan Allah SWT ya. Oke, lalu kita blok sampai akhir. Kemudian di akhir video Yahya Waloni menutup opininya dengan mengatakan bahwa konflik yang terjadi di antara Palestina dan Israel merupakan
persoalan kemanusiaan dan kebiadaban. Persoalan yang terjadi ini adalah persoalan kemanusiaan, kebiadaban Bani Israel. Bangsa ini sampai kapanpun tetaplah biadab, pungkas Yahya Waloni, seperti judul saya ya. Bangsa ini sampai kapanpun tetaplah biadab. Itu menurut Yahya Waloni ya saudara ya. Oke, dan kita akan coba melihat ya cuplikan video di akhir video seperti yang disampaikan di berita.id tadi ya, terkini.id. Kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya ungkapan dari seorang Ustadz Yahya Waloni. Oke, kita akan melihat ya, tunggu sebentar. Oke, ini dia. Ya, semoga bisa nampak di sana ya. Sebentar, saya masukkan dulu, ada Ibu Kris. Oke, sebelum Ibu Kris ngomong, kita akan coba putar. Ini bagian terakhirnya saja ya. Ini coba saya. Oke. Nah ini ya, ini dari termometer Islam yang tadi ya. Oke. Kita putar yang bagian terakhirnya saja, ya. Saya nonton TV dikatakan untuk menghancurkan Israel itu masih lebih sulit untuk kita minum air dari gelas kita minum. Pada prinsipnya, persoalan yang terjadi sekarang ini beberapa hari serangan yang terjadi hampir seminggu ini, hampir sepekan adalah persoalan kemanusiaan, kebiadaban Bani Israel. Bangsa ini sampai kapanpun tetaplah biadab. Kita doakan mudah-mudahan 2075 sebagaimana para ahli sudah menafsirkan Islam akan bangkit, mungkin itu ketakutan juga mereka. Ya, Islam tetap akan bangkit karena bagaimanapun Islam ini agama dari Allah Subhanahu wa taala, agama dari para nabi yang diturunkan kepada umat manusia. Kita ulang ya. Tegur kepada Bani Israel itu anaknya itu yang sering dikasih makan. Berhentilah. Ya, nanti apa yang kamu minta saya kasihkan. Itu ya, semua. Intinya itu persoalannya. Apa yang kamu minta dan saya kasih. Enggak usah repot-repot, enggak usah membunuh orang. Kira-kira gitu ya. Saya kira itu persoalannya. Simak baik-baik. Kalau Amerika sudah bicara, insya Allah, ya, Israel akan berhenti. Karena di sana tempat dia meminta, ya, dari semacam apa itu, semacam anak kepada orang tua. Sudahlah, nanti ada apa-apa saya kasih, tidak usah kamu ribut, gitu ya. Saya kira gitu, tidak ada. Pasti ada yang dia minta itu, ada sesuatu yang dia minta itu. Dan insya Allah, namanya kaum muslimin mujahid, Hamas sudah berjanji. Kau ganggu, ada suara juru bicara itu saya nonton di TV One, dia katakan untuk menghancurkan Israel itu masih lebih sulit untuk kita minum air dari gelas kita minum. Pada prinsipnya, persoalan yang terjadi sekarang ini beberapa hari serangan yang terjadi hampir seminggu ini, hampir sepekan adalah persoalan kemanusiaan, kebiadaban Bani Israel. Bangsa ini sampai kapanpun tetaplah biadab. Kita doakan mudah-mudahan 2075 sebagaimana para ahli sudah menafsirkan. Oke, halo Pak Waru. Shalom. Selamat siang Pak Waru. Oke, siang Pak Jamasi. Tadi suara saya kedengaran enggak ya waktu saya baca-baca itu? Saya baru masuk sih, tadi saya nggak dengar apakah terdengar atau bagaimana. Saya coba cek dulu ya waktu saya baca itu. Sebentar. Coba aja tanya yang di live chat, yang ada di live chat, coba tanya ke mereka. Video berdurasi. Ada. Berarti saya di paling akhir ini aja tadi yang enggak ada ya. Oke, jadi ini hambanya. Tadi juga saya lihat hambanya sedang live ya tentang pernyataan Haikal ya. Ya, betul. Nah ini juga tadi saya baru lihat rupanya juga Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa bangsa Israel itu bangsa biadab, Pak Waru. Gimana kira-kira kita? Ya, saya cuma mau tanya aja ke Yahya Waloni sih. Itu kata-kata tepat untuk orang Israel atau tepat untuk diri sendiri aja?
Itu istilah Nah, biadab itu lebih tepatnya untuk Yahya Waloni atau untuk Israel. Jadi kita tanya dulu nih harusnya ke beliau ya. Jadi sebelum itu diarahkan ke Israel ditanya dulu. Siapa tahu istilah itu justru lebih cocok untuk Yahya Waloni. Makanya kan sebelum memberikan sebuah pernyataan ya harusnya indikator apa yang dipakai sehingga kemudian bisa muncul sebuah kesimpulan akhir bahwa Israel itu biadab oleh Yahya Waloni. Jadi sebenarnya kalau hanya memberikan pernyataan-pernyataan tapi tidak ada indikator yang dipakai, hanya pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang pada dasarnya memang sudah sangat jelas tidak berimbang pemberitaannya, yang justru sering diberitakan itu hanya yang dari pihak Palestina dan korban yang dinilai korban dari pihak Israel menurut korban yang dinilai akibat ulahnya Israel. Ya, sekarang mari kita cek juga dong korban-korban sipil yang ada di pihak Israel. Itu sebenarnya yang kita harapkan, pemberitaan di media ini harapan kita seimbang, jangan setengah-setengah, jangan sebelah-sebelahan. Karena idealnya namanya berita harusnya menyajikan apa adanya, bukan ada apanya. Nah itu, nah kalau Yahya Walon ini, nah sebenarnya apa ya, Yahya Walon ini sebenarnya biasalah, manusia ini kan memang sudah biasa keluar-keluar itu. Dulu kan kalau dilihat dari latar belakangnya atau jejak digitalnya juga dia memang sudah punya kebiasaan seperti itu. Tapi nanti giliran diajak untuk diskusi ataupun debat juga belum tentu dia mau. Kan dulu-dulu orang ini juga sering nantangin para pendeta untuk berdebat dengannya, tapi giliran direspon dia hilang dari peradaban. Dan akhir-akhir ini sudah banyak banget yang mengajak dia untuk diskusi terkait dengan pernyataannya atau kemampuannya sebagaimana yang dia klaim bahwa mereka-mereka yang keluar dari agama Kristen itu orang cerdas katanya. Tapi diajak untuk berdiskusi, berdebat, mempertanggungjawabkan ocehannya dia nggak berani, gitu kan? Jadi orang seperti Yahya Waloni mah ya kadangkala perlu direspon, kadangkala perlu dibiarkan, biar dia begitu. Seperti apa ya, mau diumpamakan nanti malah dibilang lagi penistaan atau mau dibilang nanti pelecehan nama baik, saya tidak mau menyampaikan begitu. Tapi itulah Yahya Waloni. Begitu Mas Bro. Saya juga kalau dia ada di sini misalnya, siapa tahu para penggemarnya hadir nih untuk menyimak ya. Emang Yahya Waloni tahu apa sih tentang di sana, tahu apa? Hah? Kasih tahu dulu dong dasar atau dalil sehingga muncul kesimpulan bangsa Israel itu biadab. Dalilnya dulu nih, datanya dulu. Jangan asumsi. benar sekali.